Pemirsa, Anda yang mau melangsungkan pesta pernikahan harus siap memutar otak untuk memilih lagu yang akan Anda putar di sepanjang acara nanti. Pasalnya, pajak royalti musik juga akan dikenakan dalam pesta pernikahan. Jika menolak bayar, pasal pidana siap menanti. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang. Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air memutuskan menggratiskan musik ciptaan mereka. Jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, kini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara. Jadi sebelumnya Nusron menegaskan tanah nganggur atau yang tidak punya aktivitas selama 2 tahun ini akan diambil alih oleh negara, pemirsa. Menurut Nusron, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara. Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanahnya saja. Bahkan Nusron sempat mempertanyakan, emang mbah-mbah atau leluhur bisa bikin tanah? Nah, ucapan Nusron ini menuai kontroversi, pemirsa. Ia pun segera minta maaf dan mengatakan pernyataan tersebut tidak selayaknya untuk disampaikan. Semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi diangguhkan, tidak dimanfaatkan dan tidak produktif. Dalam proses menjelaskan itu memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya
menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh... Kita beralih ke informasi lain. Media sosial sekarang sedang ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang tanggal 14 Agustus ini mendapat banyak respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradari Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan trailer film animasi Merah Putih One for All, pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif membantah memberikan bantuan finansial kepada tim produksi film animasi itu. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Tidak hanya itu, beredar isu pemerintah ikut mendanai film ini. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam klarifikasinya melalui media sosial, Irene mengakui pernah menerima audiensi tim produksi film animasi Merah Putih One for All pada Juli 2025. Namun ia membantah Kemenkraf membiayai film ini. Senada dengan Irene, produser film ini juga menegaskan tidak menerima bantuan biaya hingga promosi dari pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Produksi film ini menghabiskan dana sekitar 5 miliar rupiah. Pembuatannya pun terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja.